Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab latihan soal dari bab 4 di mata kuliah Aswaja. Perkenalkan, nama saya Sabto Legowo dari Prodi PJKR B 2024. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan madzhab dan jelaskan hukum bermadzhab bagi orang awam, mustahid, dan ulama yang belum mencapai derajat mustahid. Madzhab adalah pandangan atau aliran dalam Islam yang mengacu pada metode atau cara tertentu dalam memahami dan menafsirkan ajaran-ajaran agama, terutama dalam hal hukum atau fikih. Madzhab dibentuk oleh para ulama yang berkompeten berdasarkan ijtihad mereka terhadap teks-teks Al-Quran dan hadis, serta realitas sosial yang berkembang. Madzhab-madzhab yang terkenal dalam Islam diantara lain adalah madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam fikih. Berikut ini adalah penjelasan hukum bermadzhab bagi berbagai kalangan. Bagi orang awam, umumnya kaum muslimin yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu agama, hukum bermadzhab bagi orang awam adalah wajib mengikuti salah satu madzhab yang ada karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad atau penafsiran hukum secara langsung. Orang awam sebaiknya mengikuti madzhab yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka atau yang mudah dipahami. Seorang awam tidak diwajibkan untuk menilai atau membandingkan pendapat dari mazhab yang berbeda. Cukup mengikuti fatwa atau ajaran dari ulama yang mereka percayai, asalkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Bagi mustahid, orang yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad adalah seorang yang memiliki pengetahuan sangat mendalam dalam ilmu agama dan mampu melakukan ijtihad secara langsung. Dalam hal ini, seorang mustahid boleh memilih mazhab yang sesuai dengan hasil ijtihad mereka sendiri. Mereka tidak harus terikat pada satu mazhab tertentu, melainkan dapat mengeluarkan fatwa berdasarkan analisis dan pemahaman mereka terhadap nas, teks agama, dan realitas yang ada. Namun jika mustahid itu mengutip untuk atau mengikuti pendapat dari mazhab tertentu, itu lebih kepada metode ijtihad mereka, bukan karena mereka terikat pada mazhab tersebut secara mutlak. Bagi ulama yang belum mencapai derajat mustahid tetapi memiliki pengetahuan agama yang luas, diperbolehkan untuk mengikuti mazhab. Dalam hal ini mereka mengikuti pendapat mazhab tertentu sebagai hasil dari kajian dan pemahaman mereka yang lebih mendalam. Meskipun mereka tidak dapat melakukan ijtihad independen, mereka dapat mengikuti fatwa-fatwa ulama yang lebih tinggi derajatnya, namun tetap boleh mengembangkan pemahaman dan berijtihad dalam ruangan lingkup yang sudah mereka kuasai. Kesimpulannya, hukum bermazhab bagi orang awam adalah mengikuti salah satu mazhab yang ada. Bagi mustahid adalah bebas memilih sesuai ijtihad mereka, dan bagi ulama yang belum mencapai derajat mustahid, mereka dapat mengikuti mazhab sambil terus belajar dan mengembangkan kemampuan ijtihad. Nomor 2, mengapa kita harus mengikuti mazhab al-arba'ah bukan mazhab selainnya? Dalam tradisi Islam terdapat 4 mazhab ulama dalam fikih Sunni yang dikenal dengan mazhab al-arba'ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Setiap mazhab ini memiliki pendekatan dan metode dalam memahami hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Kesepakatan para ulama. Alasan mengapa banyak orang mengikuti salah satu dari mazhab al-arba'ah dan bukan mazhab lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Kehati-hatian dan keterbukaan dalam ijtihad. Mazhab al-arba'ah dikenal memiliki pendekatan yang lebih sistematis dan diakui oleh mayoritas umat Islam. Para imam dari mazhab ini sangat hati-hati dalam menarik kesimpulan hukum, dan para pengikutnya percaya bahwa mengikuti salah satu mazhab ini memberikan kerangka hukum yang telah teruji dan diterima. 2. Stabilitas dan konsistensi. Mazhab al-arba'ah sudah terbentuk dan diterima oleh umat sejak berabad-abad lamanya. Keempat, mazhab ini memiliki garis besar hukum yang jelas dan konsisten yang sudah diuji oleh berbagai kondisi zaman dan tempat. Dengan mengikuti mazhab ini, seorang muslim cenderung merasa lebih stabil dalam praktek keagamaannya.
Ijma dan kesepakatan para ulama. Para ulama yang mengikuti mazhab al-arba'ah sepakat untuk meneruskan metode fikih yang sudah ada. Dalam hal ini ada kesepakatan yang luas dalam umat Islam tentang pentingnya mengikuti salah satu mazhab ini sehingga bisa menghindari kebingungan atau perbedaan yang tajam dalam intervensi hukum. Pengakuan oleh mayoritas ulama dan komunitas muslim, mazhab al-arba'ah diakui secara luas oleh umat Islam baik dari segi pengajaran maupun praktek. Ini membuat umat Islam yang mengikuti mazhab ini merasa lebih terhubung dengan tradisi Islam yang lebih besar. Namun demikian, meskipun mengikuti mazhab al-arba'ah memiliki banyak keuntungan, penting untuk diingatkan bahwa Islam mengajarkan fleksibilitas dalam mengikuti ajaran yang benar selama tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Pemilihan mazhab bukanlah kewajiban mutlak asalkan keputusan tersebut didasarkan pada pemahaman yang baik dan niat yang tulus untuk mengikuti jalan yang benar dalam Islam. Nomor 3, sebutkan sumber hukum menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam mazhab fikih Islam terdapat beberapa sumber hukum yang digunakan untuk menentukan hukum-hukum syariat. Berikut adalah sumber hukum menurut masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi, Al-Quran atau kitab suci yang menjadi sumber utama hukum. As-Sunnah, hadis menjadi sumber kedua setelah Al-Quran. Ijma, kesepakatan para ulama pada masa tertentu tentang suatu masalah hukum. Qiyas istibat, menerapkan kesimpulan hukum berdasarkan analogi terhadap permasalahan yang sudah ada ketentuannya. Istihsan, mengutamakan keputusan yang lebih baik berdasarkan pertimbangan maslahat umum. Kebiasaan yang berlaku di suatu tempat jika tidak bertentangan dengan syariat. Mazhab Maliki, Al-Quran sumber utama hukum, As-Sunnah, hadis yang diterima sebagai sumber hukum, ijma, konsensus ulama terutama yang berlaku di Madinah, kias, analogi dari permasalahan yang sudah ada hukumnya. Amal ahl al-Madinah, praktek yang dilakukan oleh penduduk Madinah yang dianggap sebagai sumber hukum karena dianggap sebagai warisan dan praktek Rasulullah. Istihsan, mengambil keputusan yang lebih baik dalam kasus-kasus tertentu. Dan ada mazhab Syafi'i, Al-Quran sebagai utama hukum, As-Sunnah, hadis yang diterima, ijma, konsekuensi ulama yang diterima, qiyas, analogi hukum. Istihsan kadang-kadang diterima meskipun lebih hati-hati dibandingkan Hanafi. Kebiasaan masyarakat jika tidak bertentangan dengan hukum syariat. Mazhab Hambali, Al-Quran sebagai sumber hukum, As-Sunnah, hadis yang sahih dan diterima, ijma, konsensus ulama yang diterima, qiyas, istibat, hukum dan analogi. Ihtisan tidak terlalu digunakan dalam mazhab ini, lebih mengutamakan tes yang ada. Keempat, mazhab ini memiliki prinsip-prinsip hampir sama dalam hal sumber hukum, namun dengan variasi dalam penerapan dan penekanan terhadap beberapa sumber tertentu seperti amal ahl al-Madinah yang khas dalam mazhab Maliki atau ihtisan yang lebih banyak daripada dalam mazhab Hanafi. Nomor 4, jelaskan pendapat Musawwibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Musawwibah adalah salah satu kelompok yang muncul dalam sejarah pemikiran Islam, terutama terkait dengan masalah ijtihad. Kelompok ini memiliki pandangan yang sangat ketat mengenai siapa yang berhak melakukan ijtihad dan bagaimana kebenaran dalam ijtihad itu harus dicapai. Pendapat Musawwibah tentang kebenaran dalam ijtihad lebih menekankan pada prinsip bahwa hanya orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus yang bisa diakui dan proses ijtihad. Mereka meyakini bahwa kebenaran dalam ijtihad tidak bersifat relatif dan terbuka untuk semua pihak, melainkan bergantung pada otoritas dan pengetahuan yang sangat mendalam tentang teks-teks agama serta kemampuan untuk memahami dan menafsirkannya secara tepat. Selain itu, kelompok ini juga cenderung berpandangan bahwa keputusan yang dihasilkan melalui ijtihad harus tetap dalam kerangka hukum yang sudah ditetapkan oleh para ulama yang berkompeten. Dengan demikian, mereka menolak gagasan bahwa ijtihad bisa dilakukan oleh setiap individu tanpa syarat tertentu. Secara garis besar, pandangan Musawwibah tentang kebenaran dalam ijtihad lebih mengedepankan otoritas dalam kesepakatan para ulama sebagai sumber kebenaran yang dapat diterima, dan mereka cenderung membatasi ruang gerak ijtihad kepada mereka yang dianggap memiliki kapasitas dan pengetahuan yang cukup.
Nomor 5, apabila terdapat perbedaan pendapat antara imam mazhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Dalam hal perbedaan antara imam mazhab, sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk mengikuti pendapat yang paling sesuai dengan kondisi dan pemahaman kita terhadap ajaran Islam, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan pribadi, kedalaman pengetahuan, dan konteks lokal. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. 1. Ilmu dan pemahaman pribadi. Jika kita memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu pendapat mazhab atau memiliki akses kepada ulama yang dapat menjelaskan dengan baik, kita bisa mengikuti pendapat tersebut. 2. Perpaduan ulama yang dapat dipercaya. 3. Konteks dan kemudahan. 4. Menghormati perbedaan mazhab. Secara ringkas, dalam menghadapi perbedaan pendapat antara mazhab, kita disarankan untuk mengikuti pendapat yang menurut kita lebih kuat berdasarkan dalil atau meminta petunjuk kepada ulama yang kita percayai. Jam berapa ini? Jam 11:30. Enggak. Jam. Nomor 6. Apa hukum taklid dalam fikih? Taklid dalam fikih merujuk pada mengikuti pendapat seorang ulama atau mustahid tanpa melakukan istinbat, menarikkan hukum secara langsung dari sumber-sumber syariat, Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Oleh diri sendiri, secara umum taklid sering dipraktikkan oleh orang awam yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami dalil-dalil syariat secara mendalam. Dalam konteks fikih, hukum taklid berbeda-beda tergantung pada kedudukan orang yang melakukannya. 1. Bagi orang awam, taklid diperbolehkan, dianggap wajib dalam situasi tertentu. 2. Bagi ulama atau orang yang memiliki kemampuan ijtihad, taklid tidak diperbolehkan karena mereka diharuskan untuk beristihad berdasarkan dalil syariat. 3. Bagi masyarakat pada umumnya, dalam praktiknya taklid dianggap sah jika dilakukan dengan mengikuti ulama yang memiliki pengetahuan yang sahih dan otoritatif dalam bidangnya. Hal ini seringkali terjadi dalam konteks perbedaan mazhab. Secara ringkas, taklid diperbolehkan bagi mereka yang tidak mampu beristihad, namun bagi mereka yang mampu beristihad, taklid dianggap tidak sah. Taklid ini menjadi bagian dari fenomena perbedaan mazhab dalam fikih. Soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan talfik? Berikan contoh dan jelaskan hukumnya. Talfik adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada tindakan menceraikan atau memaksa seorang wanita untuk mengakhiri pernikahannya, meskipun pada dasarnya tidak ada alasan yang sah menurut syariat dan untuk melakukannya. Biasanya talfik dilakukan oleh suami dengan cara memaksakan cerai atau memberikan tekanan sehingga istri merasa terpaksa untuk bercerai, meskipun tak ada masalah serius dalam pernikahan tersebut. Contoh talfik bisa terjadi jika seorang suami memaksa istrinya untuk menceraikan dirinya karena alasan yang tidak jelas, seperti halnya untuk mendapatkan hak-hak tertentu seperti harta atau status sosial. Hukum talfik dalam Islam dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kebaikan dalam rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa perceraian harus dilakukan dengan pertimbangan yang bijak dan alasan yang sah. Misalnya karena adanya ketidakcocokan yang mendalam, kekerasan, atau alasan lain yang dibenarkan syariat. Jika talfik dilakukan tanpa alasan yang sah, maka ini bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan hak. Dalam praktiknya, talfik biasanya dianggap tidak sah atau dibilang karena menentang prinsip pernikahan yang adil dan humoris dalam Islam. Jadi sekian jawaban pertanyaan latihan soal dari saya, dan jika ada salah ya maklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.